Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan YouTuber baru, YouTuber pemula, selamat berjumpa kembali di channel Pak Tua Belajar. Channel tempat sharing trik YouTube bagi sama YouTuber pemula. Semoga hari-hari dilalui dengan baik, sehat dan bahagia. Maka jangan lupa bahagia dan terus bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Oke, rekan-rekan, kali ini Pak Tua Belajar YouTube akan sharing untuk kita berbagi belajar bersama tentang trik-trik YouTube tentang 8 syarat kelayakan minimum monetisasi YouTube tahun 2023. 6 syarat kelayakan minimum monetisasi YouTube tahun 2023. Apa saja rekan-rekan? Tetap tonton sampai akhir, kan ada 8 persyaratan rekan-rekan. Persyaratan kelayakan minimum. Yang pertama, rekan-rekan harus mematuhi semua kebijakan monetisasi YouTube. Pastinya dong, kita harus setuju semuanya dengan semua aturan, semua rule, semua ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh YouTube. Jika ingin mengikuti program partner YouTube, tentu saja ada kebijakan-kebijakan, ada aturan layanan, ada pedoman komunitas, ada pedoman AdSense, ada konten yang harus sesuai dengan para pengiklan, dan lain sebagainya. Jadi rekan-rekan tentu saja harus mematuhi semua itu. Tanpa mematuhi, maka tentu saja pengajuan rekan-rekan sudah pasti akan ditolak, rejected pasti. Jadi tidak perlu repot-repot, nggak usah mengajukan jika rekan-rekan sudah pasti tidak mematuhi segala macam bentuk ketentuan, aturan, rule yang ditentukan oleh YouTube. Apa gunanya kita mengajukan jika kita tidak bisa mematuhi segala macam aturan itu? Oke, rekan-rekan, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, tentu saja kita harus tinggal di sebuah negara yang di situ sudah ada program partner YouTube. Rekan-rekan, saat ini sudah ada di 122 negara. Jadi program partner YouTube sudah ada di 122 negara. Tentu saja Indonesia termasuk salah satunya. Karena kita berada di Indonesia, maka kita dari sisi tempat tinggal kita memenuhi syarat untuk mengikuti program partner YouTube. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan, ini penting sekali. Sebelum kita mengajukan program partner YouTube, kita tidak mempunyai teguran aktif dari YouTube. Jadi kita tidak mempunyai teguran terkait dengan pedoman komunitas YouTube. Jangankan 3, 1 saja kita nggak boleh, rekan-rekan. Maka jika 1 kita kena teguran, maka kita harus memperbaiki segala sesuatunya. Karena ini akan menjadi halangan bagi kita. Apalagi kemudian kita sampai kena teguran yang kedua. Apalagi kalau kita sampai kena teguran yang ketiga. Jika kita kena teguran sampai 3 kali karena melanggar pedoman komunitas, maka channel YouTube kita sudah pasti dihapus oleh YouTube. Maka hati-hati rekan, patuhi, sungguh-sungguh patuhi segala macam pedoman komunitas. Jangan sampai kena teguran oleh YouTube, karena pengajuan kita tidak akan bisa disetujui oleh YouTube. Kemudian yang keempat, sudah pasti dong kita tahu kita harus punya 1000 subscriber minimal. Jadi penting bagi kita, ya kita mengejar 1000 subscriber. Bagaimanapun caranya, dikatakan subscriber kita harus subscriber valid, subscriber real, subscriber yang bukan hasil beli katanya, bukan hasil support sub katanya. Oh, ya Anda tahu lah. Pokoknya intinya kita harus punya 1000 subscriber valid, rekan-rekan. Ya kita tidak tahu bagaimana kebijakan YouTube. Kita memang sebagai YouTuber pemula pasti dong cari subscribe itu dengan cara saling kunjung, view to view, sub for sub, dan lain sebagainya. Yang mudah-mudahan langkah ini sih bisa tetap diterima oleh YouTube. Apapun caranya, toh itu real, bukan bot, bukan mesin. Ya, meskipun hasil saling kunjung dan lain sebagainya. Kemudian
Yang kelima, rekan-rekan, persyaratan yang kelima adalah tentu saja kita harus mempunyai 4.000 jam tayang selama 1 tahun berjalan ketika kita menggunakan video durasi panjang, dan 10 juta penayangan valid jika kita menggunakan video short. Jadi 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang untuk video durasi panjang, dan 10 juta penayangan jika kita menggunakan video short. Untuk video short selama 3 bulan terakhir atau 90 hari. Jika itu sudah terpenuhi, maka kita punya peluang untuk bisa mengikuti program partner YouTube tentu saja. Kemudian syarat yang keenam, rekan-rekan, tentu kita harus punya akun Google AdSense. Jika sebelumnya kita sudah punya, misalnya karena dulu kita pernah main blog seperti Pak Belajar sebelum membuat channel YouTube yang kemudian dimonetisasi, sebelumnya memang sudah punya akun AdSense, tapi untuk blog. Jadi kebetulan Pak Belajar punya beberapa blog yang sudah dimonetisasi. Nah, ketika membuka channel YouTube dan bisa dimonetisasi, maka Pak Belajar tinggal mengaitkan akun AdSense YouTube-nya dengan akun Google AdSense yang untuk blog. Bagi rekan-rekan yang belum punya akun Google AdSense, maka silahkan rekan-rekan membuat baru. Nanti di situ ada panduannya, ada langkah-langkah yang harus diikuti. Jadi intinya gitu, harus punya akun Google AdSense. Kemudian yang ketujuh, rekan-rekan, pastinya rekan-rekan harus mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Apa sih ini fungsinya verifikasi 2 langkah? Ini tentu saja untuk keamanan akun YouTube kita, rekan-rekan. Karena saat ini kejahatan, kriminalitas di dunia internet sangat-sangat banyak. Bahkan tidak jarang akun-akun media sosial kita, termasuk akun YouTube, sebagian orang kena hack. Belum lama yang sangat rame itu akun YouTube-nya Ria Ricis yang kena hack, sehingga videonya dengan subscriber yang berjuta-juta itu sempat hilang, meskipun sekarang akun YouTube-nya Ria Ricis Official bisa kembali lagi. Ininya itu rekan-rekan untuk keamanan. Jadi kita harus sungguh-sungguh mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Ini tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk keamanan akun YouTube kita. Kemudian yang ke-8, rekan-rekan, kita harus menyetujui persyaratan program partner YouTube. Pastinya dong. Jadi kalau kita tidak menyetujui persyaratan program partner YouTube, ya pasti akan ditolak. Oleh karena itu, nanti di langkah-langkah saat kita pengajuan, ketika kita sudah memenuhi syarat, jumlah subscribernya 1.000, kemudian 4.000 jam tayang untuk durasi video durasi panjang, dan 10 juta penayangan untuk video short, maka akan ada pemberitahuan. Nah, langkah 1 adalah terkait dengan persyaratan program partner YouTube ini. Nah, itu tentu saja kita harus menyetujui. Kemudian langkah terakhir yang tentu saja tidak kalah pentingnya adalah saat peninjauan. Ketika kita sudah mengajukan, kemudian masa peninjauan, tentu saja harus berdoa. Semoga saat peninjauan itu kita diloloskan oleh YouTube untuk mengikuti program partner YouTube. Oke, itu rekan-rekan, semoga bermanfaat, dan bagi yang belum dimonetisasi, semoga bisa berhasil mengikuti program partner YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.